apa yang dinikmati oleh negeri ini, demi Allah itu tidak lepas dari perjuangan para mujahid di negeri ini. Mereka sirami bumi NKRI ini dengan darah-darah ikhlas. Perlawanan-perlawanan itu bermula dari tempat-tempat sederhana yang dinamakan pesantren. Negeri ini yang melawan santri, Pak. Dan silahkan baca kembali sejarah negeri ini, siapa sebenarnya yang jadi pengkhianat, siapa yang sebenarnya pro dengan penjajah. Antum akan tahu. Karena itulah maka negeri ini muslimin yang berkarya. Segitupun muslimin masih ridho. Karena itu ajaran agama kita untuk orang lain tinggal bersama kita di sini. Apa tidak ada yang berpikir bahwa kalau muslimin Indonesia ini tidak memegang kuat agamanya, bagaimana dengan jumlah minoritas? Bagaimana kalau muslimin memperlakukan minoritas di negeri ini sebagaimana minoritas muslimin di negeri lain diperlakukan? Yang pakai jilbab saja ditarik-tarik sama orang, Pak. Gimana kalau begitu? Tapi tidak dilakukan di negeri ini. Betapa ramahnya muslim di negeri ini. Rasulullah SAW siap kok tinggal berdampingan dengan Yahudi. Dengan syarat tapi. Pakai syarat, tidak asal. Ayo kita bareng-bareng tinggal di sini, damai itu indah. Enggak begitu, Pak. Ada syaratnya. Ada boleh tinggal negeri ini. Oh iya, Pak. Nabi siap hidup berdampingan dengan Yahudi. Dan Nabi tahu persis bahwa masyarakat Yahudi itu masyarakat yang tidak bisa megang perjanjian. Sejak dulu, sejak Quran menyampaikan kisah-kisah. Di Mekah Nabi sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisah dalam Quran. Karena para ahli Quran mengatakan kisah-kisah dalam Quran itu turunnya, jadi kisah umat terdahulu itu turunnya di Mekah. Ayat-ayatnya. Sementara kisah-kisah itu yang paling banyak disebut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Termasuk Musa dengan masyarakat Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad itu diminta belajar banyak ke Nabi Musa alaihissalam. Karenanya begitu ketemu di Madinah dengan masyarakat yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa, nah itu, maka oleh Nabi Muhammad mudah sekali membaca mereka. Kan mereka klaim sekarang. Di Quran di Mekah kemarin sudah turun ayat-ayat tentang mereka. Masyarakat yang tidak tahu syukur, masyarakat yang tidak pernah sebenarnya taat pada Musa, masyarakat yang sebenarnya malah menghina Musa alaihissalam. Mereka adalah masyarakat yang berkata jelek tentang nabinya, mereka berkata buruk tentang Tuhannya. Sudah tahu itu. Dan memang mereka masyarakat yang menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Gimana tidak menjengkelkan, coba antum lihat. Itu di Mesir mereka diperbudak sekian lama. Diperbudak, jadi budak, Pak, tidak merdeka. Siapa yang memerdekakan? Musa alaihissalam. Dibawa oleh Musa, mereka dibawa. Kan enggak sederhana itu. Sekian lama mereka jadi budak di Mesir dan tidak punya perlawanan. Lahir Musa mengubah segalanya. Begitu orang itu kalau kualitasnya baik, Pak, sendiri mengubah sebuah negeri. Cuma memang sunatullahnya tidak mungkin sendiri selamanya. Cuma maksud saya adalah satu orang berperan segitu besarnya. Karena sunatullahnya orang terbaik saja di muka bumi Nabi Muhammad SAW itu diminta Allah untuk selalu bersama muslimin. Gak bisa sendiri. Berubah. Mereka keluar dari perbudakan itu. Mereka dimerdekakan. Kenikmatan yang besar. Bahkan sudah disiapkan Allah. Yang disebut oleh Quran. Menyebut bahwa negeri yang disiapkan itu sebagai udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah
ke negeri suci yang telah dituliskan oleh Allah untuk kalian. Itu Palestina. Jadi Allah sudah siapkan, masuklah ke Palestina. Mesir tidak aman untuk kalian, pindah, dibawa dari Mesir menuju ke Palestina. Di padang Sinai, akhirnya mereka dihukum Allah juga ujungnya. Kenapa? Oh, disuruh sudah sih, tinggal masuk saja, masuk. Tinggal masuk ke negeri Palestina. Jawaban mereka, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Di Palestina itu ada orangnya, galak-galak orangnya. Jadi Palestina bukan negeri kosong, sudah ada orang. Itu orangnya kuat-kuat, galak-galak. Kami tidak mau masuk Palestina sampai mereka keluar dari Palestina. Nah, coba begini. Sampai mereka lihat kalimat jelek kasarnya. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kamu pergi deh sama Tuhanmu. Pergi masuk ke Palestina. Kita tunggu di sini. Nanti kalau aman, nggak ada apa-apa atau menang, nah kami ikut masuk deh. Langsung lihat kalimat tidak sopan masyarakat itu. Nah, itulah kenapa dibantah nanti oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika dialog dengan Nabi, mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak mau berkata seperti masyarakat Bani Israel berkata pada Musa. Kami ingin berkata, ya Rasulullah, kami ingin kau ajak kemanapun pergi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau perintahkan kami untuk masuk menyelami lautan pun kami selami. Padahal kalau di kata lautan itu gampang buat orang Batam, karena kepulauan. Tapi tidak mudah buat orang Arab. Kenapa? Mereka nggak akrab sama air. Arab tidak akrab sama air kan. Sudah hujannya jarang, ya kan? Mana ada sungai-sungai kayak di sini? Maka tidak mudah. Tapi mereka bilang tidak semudah, sesulit itu pun kalau kau perintahkan kami masuk ke dalamnya. Dan itu mereka lakukan. Sahabat lakukan betul itu. Jadi artinya Nabi sangat siap hidup berdampingan bahkan dengan masyarakat yang rusak seperti itu. Siap, tapi pakai syarat. Itu pakai syarat. Gak sembarang. Karena kalau tidak rusak negeri ini, maka dibuatlah perjanjian. Nabi dengan para sahabat, Nabi dengan orang-orang Yahudi itu di antara perjanjiannya. Janjian dibuat. Itu dalam rangka mengamankan itu. Bukan Nabi tidak tahu bahwa mereka akan melanggar. Mereka melanggar juga ujungnya. Melanggar perjanjian itu. Nabi tahu, tapi setidaknya lumayan, Pak. Ya lumayan lah untuk ngulur beberapa tahun itu lumayan. Karena Nabi baru masuk. Dan Yahudi bukan musuh terberat, itu musuh ringan sekali waktu itu. Makanya kalau antum baca dalam sejarah Nabi SAW, perang lawan Yahudi itu gak seru. Jangan dipikir perang sama Yahudi itu seru, Pak. Gak seru. Perang yang seru itu lawan Arab. Itu baru seru, perang beneran itu. Di lapangan adu ini, fisik apa, itu baru seru. Debu bertebaran. Kalau sama Yahudi, mereka ngumpet di balik tembok. Perangnya gak seru. Cuma manah-manah dari jauh, kemudian habis itu nyerah. Itu dok. Dikepung seminggu, nyerah. Dikepung setengah bulan, nyerah. Itu gak seru. Sampai hari ini sebenarnya sama. Sama. Makanya surat dalam Quran yang bicara tentang Yahudi, mengalahkan Yahudi, itu namanya surat Al-Hasyr. Surat ke-59. Al-Hasyr itu artinya pengepungan. Kuncinya cuma itu, nama surat itu. Asal muslimin mau mengepung Yahudi, beres urusannya. Mereka nggak usah dikepung juga beres. Cuma karena muslimin belum sepakat untuk mengepung mereka. Coba yang mengelilingi Palestina sekarang siapa? Ada Yordan, ada Mesir, bukan? Ada Libanon, yang berbatasan langsung. Tapi karena mereka belum sepakat untuk mengepung Yahudi, ya belum keluar lah. Makanya mereka takut betul ketika satu dari tiga negara itu, atau tiga-tiganya, atau dua dari tiga negara itu diambil oleh muslimin. Mereka khawatir betul. Karena mereka tahu persis kunci kemenangan itu. Al-Hasyr. Nah jadi ini adalah, itulah yang kemudian teman-teman. Betapa muslimin itu lapang. Siap. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa muslim itu tidak toleran, intoleran. Kemudian didengungkan suara Islam demokratis. Islam apa namanya? Islam demokratis. Islam apa?
Islam toleran, Islam moderat. Ini apa? Antum pikir ada Islam apa lagi yang lain? Ya Islam subhanallah. Toleransi, moderat itu. Wallahi Pak, yang ngajarin Islam. Kau usah antum sebut-sebut. Antum pikir muslimin ini tidak toleran. Loh, selama ini loh muslimin silahkan tinggal negeri ini. Bukan begitu. Non muslim silahkan tinggal negeri ini. Minoritas bahkan ayo silahkan. Gak ada masalah. Tapi Anda harus tahu, ini ada tuan rumahnya. Ini ada masyarakat besar yang memerdekakan negeri ini. Anda harus tahu itu. Tapi kalau mereka nekat juga mengusiknya. Nah itu. Muslimin itu kalau bangun, Pak. Muslimin kalau bangun. Bumi ini beres, Pak. Cuma karena tidur saja panjang. Ini kepanjangan tidur kita memang. Yang parah lagi sebagian pingsan. Bukan cuma tidur. Kalau tidur masih bangunkan. Pingsan ya kita gimana caranya? Pingsan ya tunggu-tunggulah di ini. Kalau mati sih insya Allah mudah-mudahan enggak lah ya. Pingsan lah. Tidur panjang ini ada bangunnya. Tapi begitu bangun mengerikan. Muslimin itu tidak bukan sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kalau mereka sudah bangun. Dan muslimin hadir memperbaiki. Cuma memang gini, wallahu alam ya. Wallahu alam saya tidak tahu. Apakah ini sebuah kesalahan atau ini menunjukkan keikhlasan. Kalau keikhlasan pasti. Tapi apakah ini kesalahan saya tidak tahu. Begitu para santri itu berhasil memerdekakan negeri ini di semua pelosok NKRI ini. Mereka balik ke pesantren. Kiai pulang ke pesantren, santrinya balik lagi ke pesantren masing-masing, ngaji kitab lagi. Penjajah sudah pulang. Di luar negara siapa yang ngurus negara? Diuruslah sama orang lain. Jadi yang berjuang siapa? Yang menikmati siapa? Jadi Masya Allah. Karena itulah teman-teman dirahmati Allah. Sebenarnya tinggal belajar kita pada sejarah negeri ini sekalipun kita tahu bahwa Masya Allah muslimin berkarya sedemikian luar biasa. Hari ini sekarang kita akan memotret tentang bagaimana khalifah muslimin. Karena perlu dipahami bahwa muslim negeri ini sekalipun tidak terpisah dari muslim manapun. Kalau antum baca sejarah muslim di negeri ini, tidak terpisah dari negeri manapun. Jadi kalau dibatasi, dikotakkan, ini muslim Indonesia, ini muslim Malaysia, ini muslim, enggak ada Pak, ini muslim Arab gitu ya. Sejak kapan Islam dipecah-pecah begitu? Dari dulu, bahkan negeri jauh ini kan negeri jauh dari pusat-pusat peradaban dunia. Karena pusat peradaban Islam dulu berpusat di Jazirah Arab, atau masuk ke wilayah Afrika, atau masuk ke wilayah Irak sana, atau sampai ke ujung Eropa sana. Itu pusat-pusat peradaban dulu. Itu muslimin di negeri ini tidak terpisah dari semua percaturan dunia itu. Satu kesatuan. Jadi enggak ada sekat-sekat batas-batas yang membatasi kita. Ini semua karena inilah dulu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW.